Salam hore, Om Swastiastu. Halo Sobat STI Bali, mewali malisaran titiang Kucita Dewi tetap dalam program acara OR, obrolan rumah bareng Kucita Dewi. Nah, kali ini Kucita bakal ngobrol dengan seseorang yang tentunya juga mungkin salah satu request daripada penonton setia dari OR Kucita Dewi. Nah, sebelum kalian tonton video ini lebih lanjut, jangan lupa kalian subscribe channelnya Gus Menit, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. Langsung aja biar kalian tidak penasaran, Kucita bakal ngobrol bareng Ayu Rate. Nah, mau palu makin pangsing ada netizen neng orang kene, neng orang ketu. Nah, kita langsung aja mumpung berada di sini. Ayu Rate. Gimana kabarnya, Dek? Becek. Bisa dilihat ya, Niki wajahnya tanpa polesan. Niki Tiang juga tolong diingat Niki karena banyak sekali yang bilang, nah, bahwa kalau Dek ngigalnya itu, mau ngigal ke mau, tatanya orang ngemol, ngigal sana. Mungkin Dek nari tempat sana, dikiranya juga Kucita Dewi. Sering banget ada yang ngetek seperti itu, tapi nggak apa-apa. Itu sangat luar biasa dan mau salut. Nah, Niki mau pengen tahu juga. Kita mau ngobrol-ngobrol seputaran Dek terjun di seni, tapi sebelumnya perkenalkan dulu nama panjang dan tanggal lahir. Iya, Niki apa namanya, seniman muda, guys. Atau tidak tiang kok. Ya, perkenalkan nama. Senang sami Tiang Ayu Rati Suryawindari, umurnya 26 sekarang. Di panggung sering dipanggil Ayu Centil. Dek kelahiran tahun 96. Nama 25 sekarang jadinya ya. Nama panjang Raden Ajeng Ayu Rati Suryawindari. Raden Ajeng Ayu Rati Suryawindari. Jelasin kok ada Raden. Radennya. Kini ya, karena kakek dari bapak. Kakek dari bapak dari keraton. Tepatnya keratonnya di Solo. Solo, gadis Solo niki guys. Ya, makin menang nereng Di Tegal, di Munang Mani, Denpasar. Ya. Padahal rame rumah gitu ya, tapi Tegal. Banjar Tegal ya. Iya, banyak Tegal. Nah, Dek Ayu Centil. Boleh dong diceritakan sejak umur berapa Anda menggeluti dunia seni? Apakah sejak lahir? Sejak lahir kan sih mungkin. Mau lekat langsung aja. Sih mungkin nih. Apakah dari kecil sudah bergelut di seni atau bagaimana? Kalau nari sih dari dulu, dari kecil sudah hobi nari ya. Bapak soalnya waktu kecil sering dibeliin kaset tuh, kaset tuh nari dah gitu. Cuman kalau arjanya dari 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu berarti sekitar tahun 2015. Awal tertarik arjo tuh kengken lah aneh gitu. Nah, benar 2015 ya? Ya. Kalau dia 2015, kalau Tiang baru terjun di Arjo 2012, 3 tahun malunan, bin 3 tahun Tiang malunan. Yuk, gimana kok bisa tertarik dengan Arjo? Gini, dulu tuh nggak tahu Arjo tuh apa, liku Tiang nggak tahu. Tadi dulu, adik masuk SMKI? Nggak. Tamatan SMKI? Nggak. SMA biasa? Ya. Jurusan? SMK. Jurusan? Pariwisata dulu. Pariwisata. Aplir. Pariwisata nih kinge. Tapi memang teman-teman ngigal kan? Ya, cuma nari kayak nari condong, tadi lepas gitu. Sempat nari-nari ke hotel-hotel? Sempat. Oh, ya. Patuh jak Tiang berarti pergi ke hotel mesti tidak. Akhirnya 2015. Habis itu waktu itu ada temen nari di Art Center. Iseng kan? Sore dia nari terus dia sampai malam di sana. Sampai malam. Ada Arja di situ kalau nggak salah, apa itu namanya, Arja apa gitu, nonton dia iseng. Ada keluar penarinya satu budoh, dia nggak tahu itu apa namanya, liku apa nggak tahu. Terus nonton, kok bagus sekali ya, apa ya namanya ini, bisa nggak kayak gini nanti gitu. Cuman dia nggak tahu itu namanya liku, nggak tahu, pokoknya nggak tahu dunia Arja. Suatu hari Tiang salah ngetek di FB. Berawal dari salah tag Salah tag di FB. Ya nggak tahu juga kalau Tiang temenan sama Canging Mas di FB. Nggak tahu, pokoknya ada Arja apa nggak tahu. Salah tag lah, di komen sama Jurajus gitu. Terus mungkin di stalking mungkin ada nari, ada nyanyi gitu kan.
di chat lah, mau ikut gini, mau ikut Arjo gitu, mau belajar nari. Yang nanya apa itu Arjo gitu, jadi apa mana teh nggak bisa tak gituin. Akhirnya jeronya bilang lagi satu bulan ada gini, ada pentas gitu, ada pentas di Art Center. Habis itu latihan 4 hari. Belajar apa dulu ya, belajar kidung dulu, mupuh. Belajar mupuh 4 hari itu. Habis itu belajar muka lawang itu. Ternyata dibohongin. Enggak untuk bulan depan, untuk 1 minggunya lagi. Gitu. Terus Tiang kira untuk di Art Center, memang benar sih di Art Center. Memang sering dibohongin. Terus udah habis tuh ternyata lagi seminggunya nari, dia nggak tahu apa, cuman 4 hari aja latihannya. Akhirnya nari dilepas di panggung. dan mau sempat nonton Dek Nika di YouTube ada yang bareng sama David, Ya. Kinclong kan, itu pertama kali nari. Ya, pertama dapat 2 kali aja kalau nggak salah sama David, 2 Itu kali. dah yang pertama ya, berarti ya yang nganggu gulungan nonen, gulungan nih gulung gede Ya, kan. ya, masih nyewa ya itu nyewa. dah. Semua nyewa golongan, nyewa pakaiannya semua sewa itu. Dan masih kalem ya waktu itu guys, belum dengan karakternya dia yang sekarang. Nah, berarti berawal dari sana. Ya. Akhirnya tertarik terus, oke enak nari gini, melajah dari. Nah, ini Adek mungkin tahu banyak yang mengatakan bahwa dumun kalau liku itu identik kan golongannya ya naik gitu ya, tapi Adek hampir menyerupai dengan mbok yang bancangannya turun, dan bahkan bisa dikatakan kok mirip sih Hajani dan lain sebagainya. Mbok itu juga sering lihat, oh iyalah sama lah nih gini mungkin karena kita muda ya, jadi ada kemiripan Pobeni no Payas dengan karakter. Itu sempat memang, coba klarifikasi, itu memang menjiplak mo atau termotivasi limo? Biar dijawab dari asisten. Nah, netizen. Soal menjiplak dan termotivasi ya. Sudah beda kan? Menjiplak itu kan beda. Beda. Menjiplak. Kalau memotivasi, inspirasi kan boleh aja. Sama kayak mau kan punya inspirasi, Odah Rusni kan Benar, gitu benar, kan, benar, kita benar. punya idola, kita demen Odah Rusni gitu. Nah, mungkin Adik bisa menjelaskan di sini. Karena awalnya dia nggak tahu ya soal Arjo, soal liku di dunia itulah dia nggak tahu. Tiba-tiba tiang nari gitu, tiba-tiba tiang diajak nari sama Jero Ajusnya. Jadi tiang bingung, pakaian tiang nggak punya. Yang pertama oke lah disewain, nggak apa-apa, udah peragat gitu. Yang kedua tiang disuruh buat baju sama Jero. Dan waktu itu tiang beli gelongan, cuman nggak isi bancangan. Sampingnya. Rambut aja rambut asli masih tak kepang kan, panjang dulu rambutnya. Itu dah kengken cara nengai baju, nak tahu baju liku tuh seperti apa, bentuknya gimana nggak tahu. Terus ada liku-liku muani itu kan pendek-pendek, nak mungkin kayaknya kan, soalnya kita kan perempuan Iya. gitu. Siapa ya liku cewek ya? Akhirnya tiang lihat-lihat di YouTube. Nah, yang tiang suka mau Ocha. Asik. Suka mau Ocha. Ada masih ada teman kerja dia. Abis itu kayak gimana ya ini pakaiannya ya, oh kayak gini. Abis itu belilah bunga-bunga gitu. Terus tak tanyain Jero, oh gimana nih caranya ngatur bunganya gitu kan, sesuai pakem aja gitu. Pakem, tapi nggak tahu pakemnya kayak gimana liku itu. Akhirnya ikutin aja dah mau Ocanya nih gelungannya gitu. Karena tiang nggak tahu awalnya kan, jadinya tiang terinspirasi sama Ocha. Jadi beda ya guys antara menjiplak dengan terinspirasi. Jadi sama kayak Tian juga kan, kayak sama Odah Rusni gitu, melajah mupuh nih, cara ngendingin, mesti terus belajar. Bahkan mau dikira tuh banyak gini, nggak merasa tersaingin atau apa. Bahkan yang mau lihat juga Ratih kan, Ayu Centil juga sudah dengan karakternya. Jadi nggak ada kemiripan ya untuk busana, tetapi busana memang liku kan seperti itu, tapi makin sudah punya karakter dengan mencengnya yang nada tinggi sekali. Mungkin Tia nggak bisa mengikuti nada tingginya nih, tinggi banget. Bahkan bisa dikatakan Adek dengan ciri khas seperti ini juga sudah ada yang meniru kan? Jangan ada disebutkan nama, pasti netizen tahu.
bahkan sudah ada yang meniru juga kan Iya. dengan karakter. Bisa dikatakan Adek baru dari 2015 sampai 2021 ini kurang lebih 6 tahun deh bergelut di Arje sebagai peran Liku. Sempat nggak modelnya dibilang ini bilang itu? Kalau Mbok sendiri ya dapat pertanyaan, mungkin Mbok lempar aja, mungkin kita sama-sama Liku. Dadi Liku totoana nak aluh dadi aja engken dia nak je gampang nak yo bodoh. Pernah nggak ada yang memberikan pertanyaan seperti itu? Ada sih temen yang Dianggap remeh. ya waktu itu Tiang karena berangkatnya satu jalur, yang waktu itu kebetulan juga nggak ada kendaraan kan, berangkatlah Tiang, tiba-tiba di jalan dia bilang, oh kesini yuk, kesini gini, terus tak giniin, di sebaiknya jangan ngomong kayak gitu. Tiang nari, Tiang ngayah, mungkin Tiang benar-benar tulus. Memang Tiang mungkin di panggung blala blele gitu, blala blele, tapi janganlah seperti itu ngomongnya gitu loh, nggak etis kan, nggak enak jadinya. Nanti kalau kita ketemu lagi nari, Kiko jadinya berdua kan gitu. Ada juga, aduh banyak dah, mau banyak banget. Sempat nggak modelnya mau kita suat dari penari Liku? Kalau mau kita suat sih nggak. Nggak. Berarti jalan terus nih. Iya. Sepanjang mengikuti Cangging Mas, kan pasti 6 tahun ini ya banyak kesan lah ya modelnya, banyak yang dialami, pengalaman di panggung entah di mana. Jadi Liku nih pemain bajang dek. Kalau mau kita, Adi Liku nih pemain bajang. kalau mau kita suat jadi Liku nggak sih, cuman kalau mau kita lepas dari sanggar pernah, jujur. Kan Adi bisa lagi mau kita Karena lepas dari sanggar. banyak, nah gini, Tiang kan masuk sanggar sini, Cangging Mas. Sebelumnya kan ada pergina lain kan di sini. Nah itu banyaklah orang yang mengatakan bahwa saya yang memikirkan mereka gitu. Cuman dengan kata-kata yang kurang sopan gitu. Tiang sakit hati, jujur Tiang sakit hati. Kok kayak gitu sih? Bahkan Tiang senang lagi ada partner gitu loh. Jadi Tiang nggak sendiri di panggung. Sering bilang sarang jeronya, tolong dong jangan kasih mereka keluar gitu. Ayo bareng-bareng sini semua gitu. Ternyata sempat gini sih, sempat putus asa waktu itu. Dek menjadi peragina Liku itu kan apa buen adek nu bajang ya, dengan modelnya banyak lah godaan kan di luaran sana. Pernah nggak selain dengan Cangging Mas itu menari dengan grup-grup yang lain? Pernah, cuman jarang. Tapi waktu ini juga sempat mewakili Denpasar kan, Ya, menjadi Liku kan, Ya. dengan apa parade Arja Arja parade apa ya namanya, lupa ya. mewakili Denpasar ya. Poh Gading gitu ya. Oh Gading ya. Gading. Iya. Nah, suka duka menjadi seorang pergina Liku. Pernah nggak mengalami ya sewaktu nari atau apa gitu yang sulit dilupakan bersama sekemanapun? Kalau Tiang sih jujur suka terus. Suka. Sudah ada duka Cuman ada satu yang bikin Tiangnya manusiawi lah ya. Ya sama seperti Mbak Ocha tadi yang Mbak Ocha bilang, antara terinspirasi dan dengan menjiplak gitu. Gini sih, manusiawi orang punya karya, apalagi Tiang yang benar-benar nol sekali dari tahun-tahun lalu, beberapa tahun yang lalu cari karakter itu. Tiba-tiba ada orang yang menjiplak. Bisa dikatakan jiplak full. Ya, full. Boleh. Kayak Rateh sama Mbak Ocha kan terinspirasi. Rateh ngikutin Mbak Ocha, caranya Mbak Ocha ngomong, caranya Mbak Ocha berpakaian, cuman nggak full gitu. Dan waktu itu sempat dia nari, di storyin sama orang di Instastory yang di tag Rateh. Kan jadi berarti orang-orang sudah berpikir bahwa dia itu Rateh gitu. Terus ada juga yang nelpon, kayak mau ada yang nelpon Rateh, kemarin hari di sini ya, bukan Tiang gitu. Sempat sih yang ngomong sama orangnya itu, Tiang pernah ada di posisimu gitu. Saya juga belajar dari nol sekali.
benar-benar nol, nggak tahu. Saya punya tokoh inspirasi, saya punya idola, cuman saya nggak menjiplak full dari A sampai Z. Tolong ya, nanti kalau seandainya kamu ada salah dikira saya, atau saya ada salah dikira kamu gitu. Ya, seperti itu. Tapi sekarang udahlah, nggak apa-apa. Tapi dengan bisa dikatakan cepat ya Ratih, dengan umur 6 tahun lah bisa dikatakan bergelut di dunia Arjo nih, sudah dikenal oleh masyarakat sebagai pemeran Liku kan gitu ya. Banyak Liku yang mungkin di luaran sana yang sedang berlomba-lomba untuk mencari nama, tapi setengkara ya Ratih dengan nama Ayu Centil sudah bisa diterima di kalangan masyarakat kan gitu. Ada yang tanya kan Pak Menir sebagai tokoh, ada ditanyakan? Mau tanya? Yang ditanyakan ya Ragu-ragu takon apa takon Pak niki Pak? Ragu-ragu Pak takon niki. yang lihat itu di medsos itu kadang nyanyi, Kan banyak ya, sebagai kadang singer, nato. Sebenarnya yang mana sih yang disenangi betul gitu? Apakah natonya, narinya atau apa? Yang bingung nih. Gini, aduh. Ya Dek, karena Dek ini kan termasuk orang yang mau aja juga heran mau kerja cuma gaya, mendagang juga dia ya, Kak tahu ya, dia sempat dagang makanan juga. Ya, silakan. Dagang kosmetik juga. Ini sebenarnya gimana gitu? Apakah mengisi kekosongan di kala pandemi atau bagaimana? Satu, karena memang ya alasan yang pertama saya suka seni. Dari nyanyi, memang dari dulu sih nyanyi, dari SD memang keroncong basicnya. Terus nari, kalau gambar itu memang untuk isi kekosongan aja sih, waktu dari lagi boring, lagi bosen itu gambar gitu. Terus natonya waktu ini tiang gambar, terus ada tukang tato pas datang, oh gambarannya gini ya, bagus ya, bla 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 bla, mau belajar tato gitu, ditawarin lah tiang tato. Akhirnya belajar, hasil pertama mungkin dilihat lumayan bagus. Siapa sama yang ngajar? tukang tatonya, Cik Kojeknya. Itu musuh saya. Masa sih? Ya. Bilang dia tangkap polisi deh gong, kayak gini. Terus Akhirnya tiang post lah di Facebook, tiang post terus di story. Nah, banyaklah orang yang mau tato jadinya gitu. tapi sebenarnya itu enggak apa sih kalau memang sudah masih di dalam kategori positif, masih wajar-wajar aja sih penduduk. Tapi tetap tiang nari yang paling saya suka nari. Paling Arjonya. dominan. Sampai tiang Artinya bilang, nari di atas penderitaan orang lain. Bagaimana? Dek, adek ini kan dengan bisa dikatakan partnernya Dek kan memang Jero Ajus ya. Desa Raya Jero Ajus. Bahkan adek bisa dikatakan Niki nak senior aja Dek. Saya main-main deh gitu loh. Niki dah melanglang buana kan Jero Ajusnya dengan pergina-pergina Liku yang lainnya. Untuk mengimbangi karakter Desa Rai Jero Ajus ini ada kesulitan apa gimana? Apakah Jero Ajus yang menuntun atau gimana? pasti kalau di panggung pasti Jero Ajus yang nuntun. Makanya itu yang kalau nari sama Desa Rai yang lain tuh mungkin karena dari nol memang Jero yang tak ajak ya, lebih nyaman sih sama Jero. Gini juga kalau Rate di panggung ada dapat pasangan yang banyak omong lebih nyaman. Oh gitu. Ini lebih sedikit ngomongnya ya. Bukan, lebih jawab-jawabnya lebih enak jadinya gitu. TikToknya. Artinya chemistry, TikToknya ya. Tapi kalau dia diam aja, soalnya Rate mancingin Rate nggak bisa. Rate nyamannya sama orang yang duak mancing gitu. Iya, berarti tukang temes gitu ya, tukang umpan ya. Iya. Oh, berarti selama ini yang duak mancing itu Jero Ajusnya aja. Ya. Aduh, ini melenceng pertanyaan. Kira-kira pernah nggak dimarah dengan Jeronya? Ditampel di panggung mereka. Lapor polisi aja. Ya kan adegan di panggung juga salah satu. Kok aja di adegan di panggung biasa kok, jotos-jotosan biasa. Oh, betul-betul marah dia. Marah karena gini, karena
atau diem waktu itu nggak tahu kemana pikirannya, pokoknya jauh pikirannya. Jeronya ngomong bakat sing ruang ngoyongin bengongin. Iya, mau juga pernah gitu kita tiba-tiba ngeblank bengong gitu kan, nggak tahu mau ngapain, ini udah nih gitu ya. Terus itu pernah berarti sama ya, hampir pengalamannya berarti Regina hampir saya ada nih gitu bengong-bengong gitu. Iya. Nah Dek, selama menjadi Regina liku Kijo kan bertahan tinggal Dek, tahan keluar Bali Dek. Keluar Bali pernah waktu itu ke Lampung sama Canging Mas, terus ke Pura apa itu ya di Jawa itu, sama lain itu Arjo Opo Gading waktu itu. Ya intinya udah sempet dah keluar Bali juga dari luar biasa banget nih guys ya. Jadi Niki salah satu seniman muda yang bisa dikatakan hokinya cepat Niki. Astungkara nanti dengan hokinya ini biar terus berlanjut kan gitu ya. Bisa kolaborasi kan, kita sempat kolaborasi ya waktu di Budok dah itu kan, mau dalam keadaan hamil kalau nggak salah tuh. Ya. Nah Dek, harapan kedepannya apa nih? Apa yang belum tercapai? Bang lah kene nih bakal mikirin ngantar kan iki ndak nu bajang ini gitu. Ba ada calon ya. Sing juang-juang lu lebih. Sing juang-juang. Aduh, sing juang-juang kan ada Levidan iki. Jangan nganternya ditanyakan ke siapa, kapan siapnya gitu. Jadi memang harus apa namanya? Harus fokus tentang itu ya. Nah, karena nggak gampang kan. Karir ya. Iya, benar. Iya. Harapan kedepannya apa nih lagi? Belum ada pikiran buat nikah, belum. Ya, jangan. Masih dulu. Menikmati masa muda. Bahkan yang pingin nikahnya umur 30 loh. Ya intinya cuman orang-orang kapan nikah jadinya. Nah kan kesiapan itu yang paling penting sebenarnya. Nah Dek, selain menjadi liku nih makin Niki ada harapan untuk kedepannya ingin menjadi napi malih. Niki masih panjang soalnya kamu nanti kan sama kayak mau punya planning nanti kedepannya mau apa lagi. Jadi balian kayak. Aduh jangan. Aduh nyemak dari balian. Aduh. Mana ali-aliannya kayak sebenarnya dari dulu sih setelah liku mungkin yang pinginnya jadi dalang sebenarnya. Ini dalang apa nih? Dalang apa? Kerusuhan apa nih? Dalang kulit. Ya gitu. Wayang kulit. Wayang. Sebenarnya. Mantap. Jadi seorang wanita tuh kapah biasa dengan dalang. Kenapa kalau enggak ya kuliah keisi kayak di pedalangan? Enggak ada niat? Enggak ada. Iya. Berarti Adek start memang di SMK aja ya, pariwisata waktu ini ya. Ini memang salah jurusan. Mungkin nanti setelah sudah berjalan sekian tahun ya, baru ada timbul. Kita kan tidak seperti yang disampaikan tadi kan mau dapat ngobrol-ngobrol sama Juru Ajus juga. Udah ke rumahnya tadi. Bahwa kan memang sudah di-set mungkin umur moner agak kene, umur kene dan lain sebagainya. Nah, dari keluarga karena Ayu Ratih mengambil di peran liku. Gimana dukungan keluarganya? Keluarga mendukung nggak sih sebenarnya menjadi seorang Regina liku? Sejauh ini keluarga mendukung, cuman ibu sering komplain sih karena malam-malam pulang gitu. Cewek nggak baik kayak malam-malam pulang. Khawatir dia. Kasih tahu aja ibu, karena yang ngundang itu malam bu. Masa ngundang terus lemah bu? Saya juga pengen lemah. Dia masih begitu kalau lemah kan bu. Ya mudah-mudahan ibu mengerti tentang profesi ini ya. Makanya 7 tahun kan jadi liku, 7 tahun stres terus ibu ya. Oh gitu, bu ampun kenten bu Terus pinginnya ibu latih itu jadi napi, jadi guide. Kalau ibu sih nyuruhnya buka salon di rumah aja kerja gitu. Salon. Nge kayak Niki buka salon bu Terus yang kalau nggak ada yang datang ibunya di rumah. Itu khusus pagi-pagi aja ya, nggak boleh malam-malam bukanya. Tapi itu emang sih kadang orang tua kan memang ya nyap apa buin kan masih muda. Ya tapi semua mempunyai karma kan, karma entah ini pekerjaan jadi apa itu tergantung karmanya kan. Seru banget ya guys ya ngobrolnya nih liku boran Niki guys. Jadi memang kapan ada jadwal kolaborasi dengan kita itu loh? Ada.
Jadi kan ubah. Kapan kira-kira Wenten sponsor nggak nih Gigi? Ayo dong kita mau kolaborasi nih loh seniman-senimannya. Ya banyak yang bilang mau kolaborasi dong Mbok Nadi sama Ayu Ratih, Ayu Centil gitu. Ya gimana kolaborasi? Undang dong. Undang dulu kitanya baru kita bisa kolaborasi gitu loh. Ya Dek. Nah mudah-mudahan Adek Niki kan sebagai seniman muda yang mau sangat salut banget bahkan apa namanya diberikan menjadi salah satu inspirasinya Ayu juga gitu. Dek punya nggak pengalaman selama menjadi seorang peregina liku tuh yang mistis Dek? Pengalaman horor punya nggak Dek? Pernah. Belah ternyata. Karena nak seniman muda zaman jani senglah horor ada ternyata guys, engken Dek. Waktu itu nari nggak tahu jeronya ingat apa nggak ya. Waktu itu nari ada dikasih minuman, ada teh botol satu aja. Yang lainnya bersoda. Yang kan nggak begitu suka kan soda. Yang ambil teh botol satu. Abis minum itu lagi beberapa menitnya kok yang paling gitu pusing. Tapi nggak pusing kebat-kebat, nggak pusing inguh gitu loh, sakit perut, pusing, mau muntah, mual, nggak tahu aja keluar pokoknya joragane gitu. Tidur salah, habis itu bangun salah, ngomonglah sama Jero kok gini ya, kok mual gitu, kok pusing. Akhirnya disuruh dipejati itu kan unaseco gitu dipejati. Akhirnya sembuh sih. Ngidang igal. Bisa, tapi habis ngidang muntah lagi. Muntah Ben. Memang harus muntah. Harus dimuntahkan ya. Habis itu di panggung juga. Harus dimuntahkan. Di panggung juga. Aku deh. Kakinya kayak ada minyak asap rokok itu loh. Iya. Padahal Terus sapi bara api. Gitu. Oh, tak lihat, tak kirain ada rokok, tak lihat sing ada apa, besoknya bengkak kakinya kayak gitu. Itu hampir semua perginan seperti itu. Oh gitu ya. Ya Waklum ya, kita kan seniman muda kan nggak tahu ya Dek ya kalau hal-hal seperti itu sama. Iya, yang penting raga positif kan berpikir. Iya, iya. Jangan dibawa ke frekuensi itu. Ya kan. benar-benar. Tapi aku ada satu pertanyaan Dek. Kamu kan nadanya tuh tinggi banget ya, bisa dengan nyanyi gitu-gitu banget kan suaranya. Tahan sing serak Dek. Jadi kan ngigal, kau serak nih dalam kondisi suara pita suara kamu bisa dikatakan tuh bisa singkat ini ngehead aku pengen nyit itu cara bunyi apa rangan dikol ya nyinging apa sih pokoknya gitulah suaranya. Pernah nggak mengalami kejadian dengan kehilangan suara dan Belum. Mudah-mudahan. Bukan jangan. belum. mudah Kalau boleh enggak gitu. Itu dah mudah-mudahan. Belum kan nagih. Ya nawang. artinya tidak ya. Belum ya. Coba deh bedik deh pamok ningahan langsung nih tanpa make up bisa sing yen tanpa make up bisa nggak kadang nggak yen biasa nih yen sing yen nganggo make up marah kok ngidang Itu dah nggak bisa mau Ocha, nggak bisa. lah tanpa kayak gitu ngomong jadi dengan nada cempreng gitu bisa nggak tanpa make up nih. Tak coba ya, biasanya kalau pakai make up pakai gelongan baru mau. Kayak waktu ini di studio nih rekaman disuruh ngeluarin suara liku nggak bisa sama sekali keluar suara Nah, likunya. yang keluarin amplopnya dulu ya. Mungkin bisa, mudah-mudahan bisa. Aduh, ya. Coba pas jeretin desa Rai ini ya, itu nak cepet banget dan nadanya melengking banget. Sing kan tetangga. Agak dibucu saya paling pojok nih. Rai. Gitu. Oh iya ya. Semuanya manfaatnya membangun bisa kunci samping adu kanal ada Rai. Pakai kemengan ada juga ada coba bang aja bawa balan ada nggak bisa. Diam. Tuh ada nak pingsan. Tuh, cari nak maki zaman guys sekarang ya ampun. Nggak Jadi bisa, gitu. nggak secempreng di Panggung. Kalau di panggung kan Los. Mungkin. Satu itu los, ada bantuan mikrofon Ya. Di juga. samping itu sebentarnya lagi kan dapat bagian. Bahagia. Iya deh. Aduh nih kalau kita ngupas nih benar-benar ya guys ya, memang benar-benar kalau seniman muda tuh banyak banget lika-likunya pasti entah itu dari keluarga, dari kerabat, semeton. Tapi tujuan kita tuh kan sebenarnya memang kita ingin mengapresiasi diri kita memang
di sini kan gitu ya Dek ya. Yang penting kita tidak berpikir apa ada rasa bersaing Benar, dengan teman, benar, nah, kita benar. jalani aja. Dengan apa namanya harapan ke depan deh. Boleh sekaligus untuk pesan buat generasi muda di bawah adik nih. Buat generasi muda termasuk Tiang juga, jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah cepat merasa puas. Karena ketika kita sudah merasa puas, kapanpun kita sudah merasa puas, dari sana kegagalan akan dimulai. Gitu. Terus Ayu Rati tak pernah puas ya? Iya. Puas dalam artian berkarya Pak. Ya itu udah berkarya. Bapak ini loh aja. Nah, Belajar terus belajar gitu. Dek, boleh dong Dek, Adek kan juga punya channel YouTube. Boleh dong, boleh dipromosikan kok di sini sama Sulam Alis Beauty-nya juga Oh, boleh. iya. Bisa. Bisa. Buat penonton Sarang Sami, semeton Sarang Sami, silakan follow Instagramnya Sulam Alis Centil Beauty. Iya. Di sana ada sulam alis, terus totok wajah, treatment untuk wajah, sama apa namanya elas extension. Bisa kalau ada yang mau tato kecil-kecil juga boleh. Kalau mau cari Arjo kemana? Kalau Arjonya ke Jeruya aja. Dia Canging. Apa namanya? Canging Mas. Canging Mas. Ya, Canging Mas. Nah, terus punya channel YouTube? Oh ya, channel YouTube-nya Ayu Yupi Centil. Yupi Centil. Oh, channel. Orang sih video cek Yupi Centil. Iya. Nah, Dek, terima kasih banyak nih. sama-sama. Semoga dengan obrolan kita kali ini bisa menjawab semua daripada komen-komentar dari para netizen yang beranggapan bahwa seorang Liku itu nak aluh aja dan lain sebagainya dipandang negatif. Sebenarnya tidak. Dan kita seniman muda memang murni berkarya, positif. Aku mempunyai sesuatu juga buat kamu. Ini berupa minyak Nio Nirmala Oil. Ini juga Kegunaannya apa ini? wah hampir meredakan hampir semua. Apa namanya? Vokalnya biar lebih tinggi nih bisa. Benar. Dan ini bisa menaikkan nada. Naikkan nada, ya. Lebih cempreng nanti jadinya. Biar sampai enggak bisa. Ini rahasia saya ya guys. Ini rahasia saya. Jadi buat kalian yang ingin suaranya seperti Tiang ini, minum ini setiap hari itu sekali. Kayak jangan panlais gitu. Semoga bermanfaat Niki. Nio Nirmala Oil-nya digunakan di seluruh tubuh boleh, di area yang sakit juga boleh. Dek, Ayu Ratih, Ayu Centil, terima kasih banyak ini atas waktunya. Nanti kita kolaborasi, siapa tahu kita bisa buat sesuatu. Ya, kalau mau rekaman silakan datang. Iya, penyanyi nih. Siapa tahu kan dengan gini juga dengan Canging Mas mau buat apa? Menir Studio welcome. Selalu menunggu. Iya. Oke. Terima kasih semeton Sarang Sami dan jangan lupa kalian tonton video ini sampai akhir karena mudah-mudahan ini bisa mengedukasi kalian serta memotivasi generasi muda semuanya dan tentunya pantengin terus buat kalian yang belum subscribe channelnya Gos Menir jangan lupa tekan tombol lonceng, like, share, and comment. Titiang Kucita Dewi sarangin Ayu Centil ngelungsur mau pamit. Rita kalau wenten diwang nunas gang rena pangapuro puput antuk para Santi. Om Santi 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 Om. Salam hore dulu. Salam hore.